Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, panas. Alhamdulillah dulur. Bagaimana kabarnya? Kabarnya sampan-sampan bagaimana? Semoga kabar sampan kabar sehat, kabar baik. Oh ya, selamat yang nonton channel ini, selamat. Insya Allah sampean-sampean calon-calon orang sukses dalam bertani bawang merah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ya dulur, kali ini saya berada di sawah, tapi tidak ada kegiatan sawah. Nah, ini di bawah pohon ketela. Nah, ini wayem mati nih, bayi. Cara ibarat iki piye ya? Wong sing pengen nemokno urip sejati ini urip. Nah, sebab apa dulur? Orang itu ya masing-masing beda. Karena merasakan hatinya ini tenang itu ya, enek sing nek gak ning mall gak tenang. Nek gak healing-healing ning pantai ya gak tenang. Enek maneh sing maneh ya kaya wong ini iki. Nek gak ning sawah ning ngisor wetelo iki, wah ayem tenang. Pandangan ke depan ini malah wakeh. Nah, tik gak ngentekno duit. Nah iku penake gak ngentek duit. Ngentekno rokok tok. Ya dulur. Ya. Jadi setiap orang ini prinsipnya beda-beda. Jadi tanam bawang merah ini juga gitu. Beda prinsip. Kadung cekel awang ya dilehne. Kadung gocean ki bae cul-culane angel. Tapi ya kita introspeksi diri, yo aja terus kokoh. Sedangkan sing digoceki iki lho. Sampai kapan awete? Lene terus kukuh digoceki, lah sing digoceki iki apa? Lanjaran apa wit telo iki? Apa wit jati ya? Iki harus sampean harus paham. Kalau sampean ada angin ada model ibarat iki cara wong nek gak gocelan rapat ki bakale ketut ambruk utawa ketut pelayon lah itu. Ditelok. Kalau yang buat kita pegangan ini kayunya kayu ketela ya atau kayu lanjaran ya bisa dikatakan bertahan ya berapa episode sampai selanjutnya cuaca buruk sampai siap-siap saja guling ya. Jadi tolong prinsip yo prinsip tapi dikoreksi maneh. Prinsip iki piye? Tolong dulur ya. Tanam bawang merah ini tidak semata-mata hanya untuk mencari duit dua. Tapi satu, lenek wis duit ya kepuasan hati ini. Jadi duwe rasa puas lho sing wangel ini. Lah nek wis puas, bangga, maksudnya puas karo kerjane iki. Aku ki kerja yang yene iki yo enek asile, wayem. Walaupun ndak seberapa ini ayam wis ra karuan. Karena apa dulur? Bawang merah bagus, maksimal. Nah, untuk supaya kita ini tanam bawang merah maksimal, ini bagaimana? Banyak dulur-dulur kita ini dari pemula. Tolong dulur yang pemula ya,
kita cari pegangan yang kuat. Golek wit jati sing kuat sing rasa. Dadine sampean engko gak ngolah ngalih nek gocelan wisan. Dene sampean wit gocelan wit jati wisan rapet. Lah kok ngalih ning wit telo cilik. Ya wis, ora apa-apa. Memang wit jatine iki ya ibarat iki arepe menuju wit jati itu, menuju pohon jati itu memang butuh ragat, butuh pengorbanan. Nek sampean gak gelem ya ndak apa-apa. Gocelan wit telo wit luntas iku. Pohon ketela, pohon luntas. Ndak apa-apa. Sing penting saiki sampean ibarat iki ora melok iber, ora melok mabur, ora melok letak. Ora apa-apa, tapi ya dipikir kelanjutannya itu. Makanya tanam bawang merah ini kita punya prinsip, kita koreksi dulu prinsip kita ini bener apa enggak. Nah, kalau kita itu mengacanya ya gini dulu. Yang pegangan itu kira-kira bagaimana tanggapannya? Hasilnya bagaimana? Dilihat. Kalau memang itu memang benar-benar berhasil maksimal, ya kita ikut itu. Jangan kita ini prinsipnya kukuh tapi ya ibaratnya gimana? Tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan. Malah kalau cuaca buruk malah merosot, perubahan merosot, ini bahaya. Nah, jadi ini saya kasih resep dari mula tanam berambang. Siji, lahan berambang dibersihkan dari rumput. Carane bersihno piye, Mas? Obatnya apa to jane? Obatnya enak. Sampai memakai Roundup atau Lang. Ini proses pembunuhan rumput, pembersihan rumput. Sampai satu tangki sampai kasih 250 cc. Lah, ini rata-rata rumput ini kan ada bunganya, dulur. Nah, bunganya ini kalau sampai obat dengan Roundup akhirnya kering, dia akan jatuh dan tumbuh lagi. Nah, iki. Lah, bagaimana supaya kalau bunganya ini jatuh tidak tumbuh lagi, Mas? Nah, enak. Caranya gena. Sampean saat mengobat memakai Roundup ini 250 cc ini, sampean kasih gual atau ziram. Gual sampean memakai 2 atau 2,5 tutup. 2 atau 2,5 tutup aja. Gak usah akeh-akeh. Ya sakmono wae kena nggih membunuh biji. Kalau ziram sampean kasih kisaran di ukuran 50. Nah, dadine rumput mati. Lah, ini saat bunga rumput ini jatuh, dia sudah kena obat tadi, obat gual dan ziram ini atau ziram. Dia akan sudah mati. Nek wis mati ceblok iki lho. Ibaratnya nek apa ki? Bijine mati ceblok. Ya mungkin nang jero ki wis mati, wis ora bakal tukul. Nah, nek ora bakal tukul kan ya engko dadi ringan awake dhewe. Ya ora kemungkinan, ya memang bisa dikatakan dipastikan ya mati itu bijinya. Nah, setelah bijinya mati itu nanti kita kan ibaratnya piye, nek wis kabeh dipepeki, pokoknya rumput itu waktu pembersihan itu 6 sampai 7 hari dulu. Jadi ini 7 hari sudah kering, nanti lumpur yang ada di got ini bisa diangkat. Enggak nondut
cara Jawane, cara bahasane nggon aku iku. Ya. Iku setelah itu kita tunggu. Piye kok tekok wong tanya sama yang rotari. Ini sudah bisa dirotari apa belum? Wis ngenang-ngenan iku. Yang penting kena dirotari. Kalau memang sanggup ngerotari ya sudah mulai pengerotarian. Diobat seminggu dirotari, 2 hari atau 3 hari dirotari. Pokok kita itu tanya sama yang rotari, bisa apa enggak ini? Umpama 2 hari setelah pengangkatan atau 3 hari ini. Tanya, kalau bisa ya kita jalankan. Les besok dirotari, ngono, penak itu. Nah, setelah itu pengerotarian selesai, kita diamkan sampai 3 hari. Wes, gak usah suwi-suwi. Musim penghujan ini ya kita itu ndak perlu lama. Nanti kalau terlalu lama ini malah kena hujan malah rata lagi. Ya ini. Nanti kita ini membenahi lagi lah. Setelah dirotari langsung besoknya bisa dirata. Dirata tok wis pokoke ampre pentong alot sampai sementing rata, yang penting rata. Nah, setelah itu berarti pembersihan rumput 7 hari. Proses rotari berarti 3 hari, berarti 10 hari. Setelah 10 hari ditambah tarangan, wis gampangane dianggap tarangan aja nek ya ini gak perlu tarang udan maneh ya dadi enom maneh. 3 hari wis genang-genan wis. Setelah 3 hari habis dirotari terus diratakan. Habis diratakan lalu besoknya langsung pokoknya setelah selesai meratakan ini langsung bisa dilakukan sogrok. Bar sogrok sesuk tanem. Berarti 7 dino, 7 hari, 3 hari, 10 hari, berarti tambah 3 hari, 13 hari. Ya ditambah sogrok sama tanem berarti berapa hari ini? Pokok sekitaran 2 minggu wes. 2 minggu sudah bisa ditanam lagi gitu. Jadi wes yang tanya-tanya selama ini itulah prosesnya. Jadi ini wes ora perlu suwi-suwi. Setengah bulan sudah cukup. Nah, setelah disogrok tadi ya, itu nanti sampai kasih pupuk dasar. Pupuk dasaran saya rekomendasikan NPK Patani atau NPK Mutiara. Lah, umpomo pengen rondo irit agak hemat sedikit Mas, bisa nggak Mas ya? Bisa, sampai memakai Ponska Plus, nggak apa-apa. Jangan selain itu jangan. Nah, nanti beda lagi kalau pengen Ponska subsidi atau apa, nanti sampai ngopi dulu, nanti saya kasih penjelasan. Nah, untuk dasaran ini kita mempunyai prinsip bibitan 1 kental ini memakai 20 sampai 25 kilogram. Nah, kalau lahannya ini tidak seberapa tapi masukan bibitnya ini banyak, bagaimana Mas? Itu nanti kan biasanya kan kalau area Nganjuk itu kan biasanya kan lahan 100, ini kan masukan bibit 3 kintal Mas. Kalau di prinsip seperti sampeyan ini masukannya berarti kan setiap mupuk antaranya 60 sampai 75 kilo Mas. Nah, kalau memang sampean untuk ajang iki sempit tapi isinya banyak, sampean bisa memakai di 20-nya. Itu sudah bagus. Jadi 20 kali 3 kintal berarti 60 kilo. Bener ya? Nah itu
Berarti sampean memakai satu pupuk, sekali pupuk 60 kg. Nah, itu nanti untuk dasaran. Untuk dasaran sampean bisa memakai 60 kg sampai 75 kg. Sampean memakai bibitan 3 kintal. Nah, yang lain yaitu tetap kita memakai prinsip 1 kintal bibit, yaitu untuk pemupukan setiap mupuk 20 kilo sampai 25 kilo. Sampean angan-angan dewi tak leboni piro yo kena mes. Wis enek pilihan sampean karek milih. Nah, itu. Setelah kita lakukan pupuk dasar, langsung kita siram. Setelah kita siram, besok kita tanam. Kita tanam besok. Kan sudah didasari. Dasari 20 bibitan 100, bibitan sak kental 20 kilo sampai 20 kilo. Nah, sampai sebarno pupuke nang budal ning sawah. Nah, setelah dilakukan dasaran, sampean bisa langsung melakukan tanam. Ini. Jadi kalau melakukan tanam ya cara wis ora usah wedi, umpama apa ki arane iki? Engko dipupuk engko piye Mas? Kira-kira nek musim rendengan iki engko enek sing wine ku irisan nih Mas. Nah. Wes. Lah makanya itu kalau irisan satu kita pakai dasar kan awal. Nah, keduanya kita melakukan pengobatan atau penyempraian gulma ini, memakai gua atau siram ini, sampean harus sebelum tanam kalau irisan atau disunat loh ya. Nah, kalau tidak masalah, awal sebelum sampai sesudahnya tidak masalah. Tapi kalau irisan sampean harus melakukan pengobatan gulma ini sebelum tanam. Nah, itu. Setelah itu berambang wis sedina rong dina. Ini harus sampean lakukan penyiraman. Loh lah Mas, nek udan. Kalau hujannya biasa, tidak hujan deras, sampean tetap melakukan penyiraman. Siram biak-biak gak apa-apa. Loh, lah wis teles kok disiram Mas. Nah, apa gunane Mas? Selain untuk ibarat iki merangsang akar, siraman ini diperlukan untuk apa dulu? Selama ini tanaman sampean yang sampean ongkrak pakai rotari tadi, dia akan munjuk. Nah, ini kalau tidak didorong dengan air siraman, ini dia akan tetap munjuk. Akhirnya kalau ada terangan 1 hari 2 hari, lahan sampean ini ngerokos gembus soalnya munjuk. Tanah iku nek panas gene udan iku munggah mongkok. Nah, nek gak sampean siram iki mongkok-mongkok, akhirnya brambang iki tumbuh, akare tumbuh ngisor, tumbuh ke dalam, ini gantung brambang sampean sudah mulai tumbuh bior, ini masih bagus. Karena apa dulur? Akarnya belum terlalu dalam. Nah, tapi nanti kalau sudah menginjak usia 14 sampai 15 hari ke atas, pokoknya kuncinya 14 hari, bawang merah sampean ini sudah kelihatan. Iki bawang merah saya ini macet atau enggak, sudah kelihatan. Kalau tanah sampean ngerokos, ini akar sudah dalam. Nah, karena tanah tadi ini geronggong gembus, ini nanti akarnya akan gantung. Nah, akar gantung ini disiram juga kayak ndak disiram, dikasih pupuk awalan pertama niku itu yang saat bior itu tidak diserap. Padahal masih wis akeh lho Mas, kok brambang kok gak lemu to. Lah iki sebabe
karena tidak bisa diproses oleh tanah, akhirnya tanah bisa memproses, cuma akarnya ini tadi tidak bisa sambung dengan tanah. Ora nyambung, setrume gak nyambung. Lah nek gak nyambung ya kaya napa Mas yo sekring iki tegangane dhuwur tapi nek kabel gak nyambung ora bakal nyetel radio cilik lira mekan wis disalurno HP cas HP ya ndak mekan iku. Nah makanya kita lakukan penyiraman secara maksimal biok akhirnya tanah yang tadi mongkrok naik ini kedorong pelan karena sampean melakukan penyiraman setiap hari pelan. Nah akhirnya tanah iki mapan. Brambang sampean ini saat dipupuk, saat biar tadi akar ini akan bisa menyerap tanahnya tadi, menyerap unsur tanah yang sampean pupuk tadi. Lah brambangnya mangan oyote wete lemu seger iki lagi jenenge brambang normal sehat ora macet. Nah kalau dibiarkan siraman ora diurusi brambang sampean kok bakal macet wes. Nah macet ada dua kategori sik tapi diomongno sing kikik. Nah setelah itu kalau sudah macet bagaimana? Lah ini sulit. Makanya saya itu sering mewanti-wanti. Pokok brambang brambang ditanam siramane sing oleh. Engko nek wis bar siramane oleh tanah iki mapan wingko hoyote wingko ya iso nyambung karo tanah. Dadine saat sampean siram dia sambung. Brambange seger terus. Mapan malian. Nah wis mapan, akar sudah berjalan. Nah pupuk sampai taburkan dan tanah ini bisa langsung memproses akar yang ada di bawah merah kita ini. Ibaratnya wis tersalurkan makanane. Nah brambangnya sehat wis kunci wi jajal sampai titeni. Kok sampean tanam pas tanam 2-3 hari tidak sampean siram, kena gerimis saja sampean biarkan. Biasanya ngene piye wis anu kok wis teles kok lapo disiram. Lah iki calone duwe brambang macet iki. Ini kesalahan mergo gak butuh teles tok iki lho. Sampean titeni sampean nangangen bener apa ora. Lah nek sampean kurang percaya sampean delok. Soalnya brambang iki nek lemah gembur iki gak gelem. Lemah padet ya ora gelem. Nah, tapi nek lemah gembur iki angel dandanane. Nah lho. Lemah kegemburan iki angel dandanane. Diitek-itek ya malah rusak. Lemah diitek-itek hoyote malah pedhot. Nah iki. Nah. Setelah sampean umpama iki wis melakukan ini ya insyaallah bawang merah sampean tidak akan timbul macet. Nah, buktikan saja sampean. Apabila sampean ada lahan yang dekat dengan galengan pembatas, biasanya itu kan namanya sampir. Itu kan biasanya kan kalau ada panen diinjak-injak padet sampean. Itu sampean lihat bawang merah itu kalau sampean lahannya sampean unggah nondote, sampean rotari paculi biasa no. Brambang sampean lu gak pernah macet. Dik wete kaku-kaku. Wis to sampean titeni, ajal. Engko nek yo titeni sing andeng galengan, sing cedak, sing gelegdi yang sering diinjak-injak. Itu malah bagus. Karena tanahnya pasek. Bukan padet loh ya. Kalau padet diongkrak tadi sama rotari bisa pasek, bukan padet lagi. Gongrong tapi pasek. Nah, ini malah bagus Pak kalau di tanaman bawang merah. Bawang merah sampan malah iso kaku malahan. Nah, setelah itu dulur, setelah dipupuk pertama usia bior kisaran 9-10 hari. Nah, itu pupuk 1. Dan pupuk 2
setelah 8 hari pemupukan awal. Jadi ini ya di kira-kira 18 hari sampai 20 hari. Ini dilakukan pemupukan kedua. Nah, kalau sudah pemupukan kedua ini memakai apa dulu? Kita memakai NPK Pak Tani atau NPK Mutiara. Nah, jangan memakai Ponska Plus. Wis to manut, ojo nganggo Ponska Plus nek wis pemupukan 1 2 jangan memakai. Oke, tetap 1 NPK Pak Tani atau Mutiara, 2 NPK Pak Tani atau Mutiara. Nah, ini kita ini prinsipnya gini dulu. Kalau sudah kita mempunyai rumus itu, nanti flashback lagi. Brambangku ki bar tak pupuk, habis pupuk 1 kok sudah gemuk, sudah subur, dawur ki piye Mas yo? Wedi nak tak pupuk NPK Pak Tani karo grower Mutiara. Nah, iki ada solusinya. Kita memakai semi, kita gabung. Grower umpama jatahnya 50 kilo. Grower 25 NPK Pak Tani atau Mutiara 25 kilo. Wes brambang sampean otomatis dhuwur kaku, ora wedi bulir. Nah, fungisidane ojo lali sesuai yang saya sarankan. Terus pupuk yang ketiga yaitu 8 hari atau 9 hari setelah pupuk yang kedua. Memakai apa Mas? Pupuknya nanti kok gak wedi kok ya Mas ya? Oh, rasa wedi. Nah, kita memakai langsung pure grower, total grower. Nah, memang sampai ini akan sehat. Mergo apa? Kebutuhannya sesuai. Nek gak sesuai sampean lebokno ya sampean paksa. Ora doyan dipaksa. Totoke dipamah tapi baru dilepeh. Wis ngono kuwi kok. Gelem bae brambang sampean nguncali pupuk. Ya tetep meneng ning kono. Panggah di nek kena banyu panggah asrep, tapi nek mangan tapi nek awake gak penak ya kaya gelem mangan akeh ngono. Nah, terusan itu kenapa akhiran kok 8 hari lagi berarti usia 28 hari Mas ya? Nah, kita memakai kalau musim penghujan penutupan 28 hari sampai 30 hari, mentok 30 hari. Lah neng opo ya? Nah, iki sing akeh pertanyaan. Karena gini dulur, kalau nanti sampai memupuk usia 36 hari atau 40, bahan merah sampan ini akan mendapatkan kendala banyak banget. Lah apa Mas? Karena penyerapan pupuk ini sudah beda dengan usia muda. Banter penyerapannya, doyanan, muga apa? Jek semego. Wis beda nek wis tuwek. Wis tuwek, engko sampean mupuke ngene panganan wis tuwek. Ki engko prosesnya mego lama. Jadi kalau sampean mupuk usia 28 ini akan diserap 2 hari, 3 hari ini sudah 30 lebih. Lah ini bahan merah sudah mulai penyerapannya mulai berkurang. Jadi lama lah. Nanti akan sampai usia 45 ini pupuk masih berjalan di pangan lah. Iki malah ndadekno akeh penyakit. Wong ibaratnya wong cik enom mangan sembarang oke. Wes dolan yo ning ndi mangan lah. Nek wis tuwa ndak oleh. Titik-titik manene sirikan, titik-titik mangan ngene. Aku man iki anu le. Sikilku kok gringgingen, sikilku kok abot rasane. Ya ngono kuwi, brambang kalau sudah usia tua juga begitu dulu. Jadi kita harus kita harus mengetahui strategi bagaimana supaya pupuk ini mencukupi. Kita main berapa hari empuk ini sudah saya agendakan 1, 2, 3 pupuk ketiga 28 hari sampai 30 hari mentok. Nah, ini insya Allah bahan sampan akan tumbuh sehat sampai tuwek. Jadi tua-tua ki ora gering-geringen, malah gale sehat. Tapi syaratnya fungisidane harus sesuai dengan video saya.
Lah, terus nanti bobotnya bagaimana Mas? Piye bobotnya? Apa iso antep ya? Yo antep. Tetep antep dulur. Karena apa? Dia sampai kasih 28 hari tadi, dia terus menyerap. Panggah diserap terus. Saedik-edik dikemili ki wis, tapi awake terus sehat. Megojik muda 28 termasuk muda. Nah, nek muda engko pangane sentuk lumayan. Keri-keri karek nyiso pupuke. Nah, iki tinggi cemilan Mbah Wek. Titik. Rapopo, sehat malah. Iki kuncine kuwi. Lah, kalau sampai membandingkan pupuk engko nak jumlah gak akeh no. Duh. Kalaupun sampai umur usia 40 masih sampai pupuk lagi. Kalau bamera sampean ini malah gering-geringan loro. Lah terus nek wong gering ki lho. Apa yo doyan mangan? Kan ngono. Gering gak doyan mangan, sate wegah. Padahal warase iki sate seneng lah. Apalagi ini usia tua. Nah, iki nanti bamera sampean ini waktu proses umbi ini tidak bisa memaksimalkan. Akhirnya berambangnya loyo-loyonan saya tuwek kok saya loyo. Berambangku saya tuwek saya ngleyang piye niki. Lah, pupuke. Lah, kenekan cuaca saiki kenek mbomot, kena lodo. Iki sebabe. Nah, sampean coba. Jadi selama ini saya yang mengikuti saya, insya Allah bameranya bisa dikatakan selamat, sebab sudah banyak yang kirim video ini. Wes pokoknya podo, pokoknya angger bentuknya berambang wi disoteng aku roh. Iki bocahku iki, berambang iki bocahku. Apal aku. Jadi ini karakternya ki apal. Nek sampean kirim iki sesuai karo video sampean Mas. Gak nek gak tak delok kok gak berarti sampean brito. Berarti takarane sampean kurangi ini loh. Wes jelas ra kena ora. Nah, setelah itu sampean lakukan wes karek pengobatannya pokoknya diterusno rutinan, penyiraman dijeda 1-2 hari. Bagus ini berambang panen apik, berambang saya tuwek saya kokoh. Jadi ini berambang umur 30 ki biasa-biasa. Nanti kalau usia 40 ini malah berambang sampai ini malah kokoh. Jadi ini yo sampai agak percaya kok sampai buktikan. Banyak ini saudara-saudara kita ini yang sudah sukses tanam bamera. Wah, akeh dayu ning omah bae yo. Tak ngono pakai ya. Rokoknya. Nah dulur, itu tadi pembahasan. Jadi ini bahas berambang, nandu berambang. Wes pokoknya iki manut wae. Jadi ini dicekel sing kena dicekel. Wabeh iki umpama ibarat iki wong nek tinggi gocelan kok mundrang-bandring rasa digoceli, rasa ngegocelan. Ya dulur ya. Cukup sekian dulu video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai-sampai semoga yang nonton channel saya semoga saya menjadi petani yang cerdas, petani yang sukses. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.